Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Bu. Siapkan pulpen dan bukunya di atas meja ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Oh, Isabella sakit ya. Baiklah. Masih ingat pembelajaran minggu lalu kita pelajaran tentang proses bisnis di bidang TJKT. Pada kesempatan ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah K3LH dan budaya kerja industri. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami K3LH dan budaya kerja industri, meliputi praktek-praktek kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja. Tujuan yang kedua adalah peserta didik memahami K3LH dan budaya kerja industri, meliputi prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan budaya kerja industri yang meliputi 3R. Yang pertama, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang keempat adalah peserta didik dapat melakukan praktek kerja yang aman agar terhindar dari bahaya di tempat kerja. Yang keempat, peserta didik dapat secara kritis menjelaskan tata cara pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi. Metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada kesempatan ini adalah problem-based learning. Jadi metode ini kayak gini. Nanti kalian kan sudah duduk secara berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD berupa masalah. Setelah Ibu membagikan LKPD, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang soal yang Ibu berikan. Kemudian carilah informasi. Setelah dapat informasi, kalian buat laporan ke dalam bentuk kertas. Setelah itu, setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Selanjutnya, metode penilaian yang akan Ibu gunakan. Yang pertama adalah asesmen formatif. Di sini berupa penilaian LKPD, soal-soalnya. Soal yang Ibu berikan. Yang kedua adalah asesmen kognitif. Nanti akan juga ada soal pengetahuan individu. Ya, pengerjaan soal secara individu. Yang ketiga adalah asesmen sikap sosial. Ini adalah penilaian pada saat kalian berinteraksi sesama teman, bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian mencari informasi, kemudian bagaimana kalian menanggapi teman kalian yang menampilkan laporan. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau Ibu bilang
Siang tepuknya 2 kali. kalau ibu bilang sore 3 kali. Kalau ibu bilang malam, paham? Pagi. Ayo, pagi. Siang. Sore. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ada yang tahu apa itu K3LH? Ya, ada yang udah pernah dengar apa itu K3LH? Apa? Keselamatan kerja, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Mengapa perlu menerapkan K3LH di tempat kerja? Agar terhindar dari bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Learn. Kali ini saya akan membahas materi tentang K3LH di bidang PJKT fase I, yaitu kelas 10. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Setiap kelompok berbeda LKPD-nya. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Kemudian dibuat laporan dan akan dipresentasikan. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Silakan bab 3. Ya. Ini nanti soalnya ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini bab 3. Ini LKPD-nya soalnya ya. Selanjutnya kelompok 3. Ini soalnya ya. Bab 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, bab 3 ya, tentang K3LH dan budaya industri. Ini soalnya ya. Jangan lupa antara posisi kepala dengan monitor berapa senti. Ya. Mana? Nomor 1 kan helmnya. Nomor 2 penutup telinga. Yang ketiga celana. Oh ini Jak, nomor kan Jak ganti. Ini full body seharusnya nomor berapa? Nomor 7. Diganti Jak, 7. Dicoret di sini tak apa. Ini untuk kalau kita manjat. Ya. Ya, kalau kita manjat. Ini kan APD untuk itu kan ketinggian untuk manjat. Ini kan ini celana. Ini apa? Ini celana. Ini kepala. Kepala itu untuk helm. Bajunya.
Ya, baju. Itu baju. Ada baju. Itu ini. Nomor 1 sudah. 2, 3. Ya, 3 belum. Coba ditulis ya di sini, nyaman lihatnya. Helm, penutup telinga. Tulis di sini pun tak apa. Nanti bawa dijabahkan di bawah, tak apa. Terserah. Di sini tak apa-apa. Nah, ini apa tadi nama nih? Nama alat nah. Ya. Ditulis ya di sini. Ya. 5R atau 5S ini terus nggak apakah satu? 5R ya. Banyaknya. Waktu tersisa 10 menit lagi ya. Ya, silakan disiapkan laporannya. Nanti dipilih siapa temannya yang akan mempresentasikan. Waktu presentasi tiap kelompok 5 menit. Sudah dipilih temannya siapa? Sudah. Silakan kelompok yang sudah siap. Kelompok tentang memahami K3LH dan budaya kerja industri. Silakan maju ke depan. Ya. Ya, maaf ya. Ya, Ibu. Anggota kelompoknya. Salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu saya sendiri Hatia, ada Jumiranti, Sofi, Adilia,
dan Nurkesha. Pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami K3LH dan budaya kerja industri meliputi praktek-praktek kerja yang aman bahaya di tempat kerja. Jawaban, K3LH adalah kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup. K3LH juga memiliki tujuan, yaitu ketika tujuan dari K3LH tercapai, maka proses produksi pada instansi atau perusahaan dapat tercapai pula dengan baik. Ada juga melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, dan menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ada juga memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya, petunjuk pengerjaan soal. Carilah informasi memahami K3LH dan budaya kerja industri meliputi praktik-praktik kerja yang aman bahaya di tempat kerja. Yaitu budaya kerja merupakan filosofi yang didasarkan pada pandangan yang melihat kehidupan sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan bahkan pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang dicermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk kerja. Konsep 5R berasal dari terjemahan konsep yang diterapkan oleh negara Jepang pada mulanya. Dalam bahasa Jepang, 5S merupakan singkatan dari 5 kata. Kalimat kata tersebut diterjemahkan menjadi 5R, yang merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya, 5R, 5S merupakan suatu metode penerapan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisien, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan perusahaan dalam tempat kerja secara menghormati. Ya, itu dia dari kelompok kami, yaitu pembahasan tentang K3LH dan praktik kerja aman di budaya lingkungan hidup. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain ada yang ditanyakan? Udah paham semua apa itu K3LH? Jika tidak ingin ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok yang membahas tentang budaya kerja 5R. Silakan kelompok lain memperhatikan dan menanggapi hasil diskusi dari kelompok temannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu informasi tentang budaya kerja industri, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Budaya kerja industri adalah pola perilaku, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diterapkan di lingkungan kerja perusahaan industri. 5R merupakan konsep yang diadopsi dari manajemen Jepang yang lebih banyak diaplikasikan pada bidang industri. Budaya kerja 5R yaitu pertama, ringkas, adalah membedakan antara item yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan dan selanjutnya menyingkirkan item yang tidak diperlukan tersebut. Yang kedua, rapi, adalah menata item yang diperlukan pada tempat yang memudahkan untuk segera mengambil item tersebut. Yang ketiga, resik, adalah menjaga lingkungan kerja dan seluruh item dalam keadaan baik dan bersih. Yang keempat, rawat, adalah membuat suatu standar atau kondisi yang mendukung untuk memelihara ketiga komponen 5R,
yaitu ringkas, seiri, rapi, seiton, resik, seiso. Yang kelima, rajin, adalah membuat 4R sebelumnya menjadi suatu kebiasaan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Dari informasi tentang budaya kerja industri 5R, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok lain ada yang ditanyakan? Industri. Selanjutnya, materi apa yang dapat kalian pelajari pada hari ini? Apa yang kalian dapat selama proses pembelajaran? Kelompok 1. Kelompok 1 ini ya? Maaf. Apa yang didapat nih dari hasil diskusi tadi? Ya. Boleh ulangi, Bang? Ya, apa? Kelompok 1, apa yang didapat hasil untuk diskusi tadi? mengetahui alat dan fungsi APD di tempat kerja. Ya, kalian mengetahui alat-alat apa saja yang melindungi kita pada saat bekerja. Ya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, Mengetahui cara duduk dengan yang benar. mengetahui Cara duduk yang benar. cara duduk yang benar dan nyaman pada saat mengoperasikan komputer, juga termasuk salah satu K3LH di bidang TJKT. Kemudian untuk kelompok ketiga, materi yang didapat adalah tentang Mengenal K3LH dan budaya kerja industri. Ya, itu dapat pengertian. ya. Kalian mengetahui apa itu K3LH dan tujuan K3LH. Selanjutnya kelompok 4. Apa materi yang kalian dapat? Mengetahui konsep 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya. Jadi materi hari ini yang dapat kita pelajari yang pertama tentang APD, alat pelindung diri. Di mana alat pelindung diri ini harus kita gunakan pada saat bekerja. Contohnya tadi ada apa? Helm. Kenapa harus pakai helm? Ya, melindungi kepala dari benturan benda tajam. Kita tidak tahu pada saat kita bekerja tiba-tiba ada bahan jatuh. Kemudian ada apa lagi selain helm? Ya, penutup telinga. Siapa tahu ada yang bekerja di yang bunyinya suaranya nyaring, kayak di tempat listrik itu kan, pembangkit listrik itu kan bunyinya sangat kuat. Jadi pakai penutup telinga. Kemudian apa lagi? Kacamata. Misalnya itu untuk yang kerja di bagian pembangunan, debu-debu. Kemudian memakai celana panjang tadi termasuk. Kenapa harus pakai celana panjang? Iya. Ya, biar kulit kita tidak terluka. Bagaimana coba kalian pikirkan kalau kerja pakai celana pendek? Iya, luka nanti tergores. Kita tidak tahu kan pada saat bekerja kena kayu. Selanjutnya ada apa lagi, Bang? Pakai rompi tadi ya. Rompi. Kalau rompi itu biasa enggak kalian jalan malam-malam ada orang lagi memperbaiki jalan. Kalau dia tidak pakai baju rompi, iya, dia tidak kelihatan, bisa-bisa ketabrak sama yang lain. Jadi dia pakai baju rompi. Baju rompinya itu ada, ya ada lampu supaya oh iya ada orang. Kemudian apa lagi? Sepatu. Ya, sepatu jelas alat pelindung. Ya. Selanjutnya, tadi posisi duduk. Posisi duduk mempengaruhi kenyamanan kita. Kalian coba bayangkan pada saat kita mengoperasikan komputer, kayak tadi mejanya rendah. Apa yang kalian rasakan?
pegal. Kemudian kalian mengoperasikan komputer tidak duduk, tetapi lagi rebahan. Enak enggak tuh? Untuk waktu 5 menit itu enak, tapi untuk selanjutnya akan terasa ya pegal-pegal. Selanjutnya untuk kelompok, ini tadi udah ya K3LH tadi ya. Tentang 5R, budaya kerja industri 5R. Yang pertama ada ringkas. Dia kita kerja harus ringkas, cepat. Yang kedua, rapi. Gini tata letaknya, kita harus rapi, harus bersih. Apa yang kalian rasakan kalau kalian bekerja tempatnya kotor, tempatnya lusuh? Apa yang kalian rasakan? Ya, risih, tidak enak. Selanjutnya yang ketiga, resik. Apa itu resik? Menjaga, ya, menjaga lingkungan kerja. Keempat, rawan. Apa itu rawan? Oh, rawat. Ya. Rawat ya. Bagaimana kita merawat alat-alat atau bagaimana kita menjaga peralatan kerja kita tetap bersih. Kalau barang tuh bersih, maka dia penggunaannya jangka panjang. Kalau misalnya peralatan cepat berdebu, otomatis dia cepat rusak. Pemakaiannya jangka pendek. Tapi kalau kita bisa ya, nih berapa Dani? 2, 3. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, individu. Kalau kelompok kan tadi kan udah diskusi kan? Ini penilaian individu, penilaian pengetahuan bagaimana pemahaman kalian tentang yang telah kita pelajari. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang K3LH, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Ada 5 budaya kerja yang harus dimiliki. Yang pertama adalah rapi, ringkas, rapi, awet, dan rajin. Dan ada beberapa alat pelindung diri yang harus digunakan pada saat kita bekerja. Selanjutnya, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk materi berikutnya, silakan kalian carilah informasi untuk pertemuan berikutnya ya. Itu tentang jenis alat ukur pada bidang TJKT. Jenis-jenis alat ukur jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.